Didukung oleh Selain tampilan yang cukup menarik perhatian, inovasi produk yang luar biasa juga menyita perhatian para panelis untuk mengetahui lebih dalam setiap produk yang ditampilkan. Seperti produk dari Elinor DNA Jewelry yang mengkhususkan diri dalam pembuatan perhiasan dari air susu ibu dan DNA bayi. Perhiasan yang mengkombinasikan antara emas dan perak dengan DNA manusia seperti rambut, ASI, tali pusar, dan lain-lain. Boleh nggak diceritain production prosesnya bagaimana? Misal dari rambut, ASI, tali pusar, kuku. Oke. Dari awal, karena ini jadi customer mengirimkan, misalkan dari ASI ya. ASI-nya dikirimkan dalam keadaan beku boleh, cair boleh. Selama ASI itu nggak apa-apa, bukan dalam keadaan segar. Jadi dikirimkan ke kami, kemudian kami proses. Kami olah itu dari cair sampai jadi bubuk. Setelah jadi bubuk, lalu kami padatkan menjadi batu. Jadi breast milk stone. Setelah jadi breast milk stone, baru kami kombinasikan dengan perhiasan. Dan itu sama dengan tali pusar, gigi, dan kuku? Sama, seperti yang ada di sini. Ini dalam satu perhiasan ada 3 DNA. Ini rambut. Iya, rambut bayinya. Terus ini di dalamnya tuh ada tali pusarnya yang udah kering, kita serut. Ini harganya berapa? Mulai dari 800 sampai 1.800.000. Yang ini? Oh, kalau yang ini 1.800.000. Saya merasa ini menarik karena it's a good way to introduce your brand. Habis itu mungkin can cross-sell other products juga kan. Congrats ya, maksudnya bisnisnya luar biasa. Even saya nggak pernah kepikir model bisnis seperti ini, tapi secara traction luar biasa ya, angkanya bagus, congrats banget. I feel like it's very interesting, kenapa dia bukan hanya menjual perhiasan, tapi perhiasan dengan arti. Dan itu yang, cerita dan narasi itu yang di zaman ini lebih menjual dibandingkan kadang-kadang produknya sendiri. Tak kalah dengan Elinor DNA Jewelry, Mars Genuine Leather juga memiliki inovasi produk yang menyita perhatian para panelis. Memadukan kulit sapi dengan kain lurik ATBM dan serat alam, UMKM asal Sleman, Yogyakarta ini menciptakan produk dompet dan tas dengan kualitas standar internasional. Bagus sekali. Menurut aku bagus. It's way beyond standard. Ini bagus. Bagus sekali. Bagus. Ini ekspor produk? Kualitas ekspor? Iya kan? Cuma menambahkan, saya baru lihat clutch pack-nya. Iya. I think congratulations, kualitasnya sangat baik. Terima kasih. Stages-nya sangat rapi. Iya. I think ini juga yang perlu nanti kalau di-grow, kalau berkembang untuk dipertahankan. Karena ini yang akan dilihat para konsumen. Iya, siap. Untuk itu. Ya, harga jual rata-rata berapa? Kalau untuk tas dimulai dari 475.000 sampai 2 juta. Menurut saya pribadi, Mars Genuine Leather itu memberikan value yang lebih daripada harganya. Dan exportable produk sebetulnya. Dan saya ya cukup ikut bangga lah ada UMKM yang bisa membuat kualitas tas dan leather goods yang lainnya dengan standar yang sangat tinggi. Selain produk yang inovatif, kemampuan para peserta untuk melihat potensi di lingkungan sekitar tempat tinggal menjadi salah satu faktor kesuksesan dalam menjalankan bisnis. Berawal dari melihat banyaknya eceng gondok yang berada di sekitar tempat tinggalnya, Firman Setiaji beserta sang istri memanfaatkan eceng gondok menjadi produk kreatif yang ia beri nama Bengok Craft. Ini sebenarnya produk punya keinginan untuk besar, tapi saat ini kami masih berfokus di retail. Harapan kami adalah kami bisa masuk B2B market, karena apa? Di retail market cukup sedikit pemasukan yang masuk ke kami. Saya nyaranin mungkin difokuskan, jangan terlalu di retail dulu, tapi ada spesifik industri yang diincer, ngobrol dengan mereka, kira-kira punya kebutuhan apa sih? Contoh kayak gini, bisa jadi coaster misalnya ya, kalau untuk taruh tempat ice, kopi, dan lain-lain. Nah, hal-hal kayak gini yang mungkin perlu dieksplor. Di katalog ini saya lihat tiap kategori banyak sekali
production yang mana yang mau difokuskan. Tapi atas komen dari Pak Rex tadi, saya kira ya melihat getting involved dalam arti art atau desain, bekerja sama dengan interior designers, dengan development rumah ataupun gifts dalam arti kata lebih spesifik akan lebih baik. Business is all about growth. Untuk pertama, dengan growth kita bisa mengembangkan bisnis. Jadi kalau produknya terlalu spread out, tidak akan fokus. Jadi saya inginkan melihat bagaimana yang paling baik untuk mereka bisa membangun bisnisnya lebih dalam. Tak jauh berbeda dengan Bengokraft, Faber Instrumen Indonesia mengolah limbah kayu jati menjadi sebuah radio bernuansa tempo dulu dengan teknologi modern. Ini radio aja atau bisa Bluetooth? Sudah bisa Bluetooth. Oh, bisa Bluetooth. Sudah Bluetooth, USB, dan MMC card. Jadi dia itu emang bernuansa tempo dulu tapi teknologinya kekinian. Makanya kami di sini namain Wooden Radio Vintage Return. Gitu. Desainnya sangat menarik. Kayaknya dari awal kita udah jatuh cinta gitu ya dengan produknya. Menurut saya produk mereka secara art sangat baik, jadi ada baiknya juga bisa mereka kolaborasi dengan yang isinya speakernya. Jadi mereka bisa mengkerucutkan fokus bisnis mereka kepada art side-nya saja. Jadi saya kira bisnisnya harus di-tweak, tidak memikirkan 2.000, 3.000, 4.000, tapi mungkin menaikkan harganya. Cara menaikkan harga adalah mungkin bisa melihat bekerjasama dengan art galleries, dengan home designer ataupun interior designers, yang mana produknya akan menjadi lebih niche dan akan mendapatkan harga penjualan yang lebih baik. Sebagai negara yang terkenal dengan hasil rempah-rempahnya, para peserta Juragan Zaman Now juga banyak yang memanfaatkan potensi rempah-rempah asli Indonesia. Seperti sirup secang Yangti yang mengelola minuman rempah siap saji dengan rasa kekinian. Affordable, healthy, enak, apa kira-kira? Memorable, heritage, minuman sehat, bisa untuk melestarikan budaya. Kan ini sebetulnya minuman enak, tapi ini sebetulnya minuman kesehatan, affordable dan juga enak gitu. Well, saya juga bingung karena saya bukan peminum rempah, itu kan rempah tadi kan. Tapi kenapa saya suka? So, saya baru ingat saya suka manis. Produk yang laku kita juga mesti tahu kenapa. Dan kalau memang ini produk yang laku karena manis, tentu planningnya akan berubah, bukan soal rempahnya. Soal kalau mau menjual produk yang manis, yang dingin, apalagi di daerah beliau di Jawa Tengah, itu produk yang gampang dijual sebetulnya atau banyak penggemarnya. Jadi kita mesti tahu untuk kemana kita mau memposisikan produk kita di market. Tak jauh berbeda dengan sirup secang Yangti, Sehat Herbs juga menggunakan rempah-rempah sebagai bahan dasar produk minuman herbal berkhasiat. Di kerabat, teman, semuanya pada order semuanya, dan mereka merasakan khasiatnya. Entah itu dari hipertensinya berhasil, jadi turun, darah tingginya rendah, udah gitu semuanya program hamilnya berhasil dan yang lainnya. Pokoknya banyak banget insight yang positif sampai akhirnya oke, kita harus bikin produk yang bernama Sehat Herbs. Saya bukan peminum jamu, tapi this is tasty. So congratulations, ini enak. Saya coba semuanya, tadinya saya agak skeptis, tapi saya coba karena that's part of my job here. Saya surprisingly happy dengan artinya cocok. Jadi kalau saya sebagai konsumen tentu banyak yang lain. So congratulations on that. Saya sih percaya ya dengan si produknya. Tadi saya coba rasanya enak. Saya sendiri bukan peminum jamu dan herbal, minuman sehat. Biasanya saya nggak mau. Tapi pas saya tadi coba, oh ini enak, rasanya enak. Dan saya yakin beliau juga sudah melakukan riset, sudah memiliki ahli teknologi pangan ya kalau nggak salah ya. Dia punya ahli teknologi pangan. Juga banyak testimoni dari pelanggan juga yang merasakan manfaat dari si produknya. Banyak cerita menarik para peserta dalam melakukan presentasi di hadapan para panelis. Sesaat lagi di Juragan Zaman Now Season 3. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.